pagi anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus. Bagaimana kabarnya pagi ini? Baik semua ya pastinya, sukacita dong ya, mau ibadah kan? Oh iya pasti, anak-anak di rumah pasti sudah nggak sabar nungguin mana ya kebaktiannya hari ini ya gitu. Menunggu-nunggu untuk bersekutu dengan Tuhan. Nah anak-anak, hari ini kita bertemu kembali dalam ibadah KPAR GKJW Ponorogo. Nah pagi ini pada ibadah pagi ini Pamong Tias akan ditemani oleh Kakak Fani. Nah, kita akan bersukacita bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan lalu mendengarkan firman Tuhan pada ibadah pagi hari ini. Untuk memulai ibadah kita, mari kita pujikan bersama-sama. Lagunya apa Kak Fani? Dari Terbit Matahari. Iya, anak-anak bangkit berdiri ya. Yuk kita pujikan dengan sukacita penuh semangat. Dari Terbit Matahari. Sambil gerak boleh lo ya, harus semangat. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Kita puji sama-sama yuk. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Ya, adik-adik semua, tiba saatnya kita masuk ke dalam doa pembukaan untuk memulai ibadah pada pagi hari ini. Mari lipat tangannya, kita berdoa. Puji syukur kami haturkan kehadirat-Mu ya Tuhan, karena pada pagi hari ini Engkau telah memberkati kami. Engkau membangunkan kami dari istirahat kami, hingga kami bisa bangun pada pagi hari ini untuk kembali bersekutu dengan Engkau. Tuhan, kami bersama-sama berkumpul di rumah kami masing-masing untuk mengikuti ibadah KPAR pada pagi hari ini ya Tuhan. Kiranya Engkau berkenan datang di tengah-tengah kami, memimpin jalannya ibadah pada hari ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Ya Tuhan, ibadah hari ini hanya kami serahkan dalam satu nama Juru Selamat kami, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Nah sekarang kita akan lanjutkan sukacita kita. Kita akan memujikan satu buah lagu. Mari kita bersukaria. Biar anak-anak di rumah juga merasakan sukacita yang ada di tempat ini. Kita akan pujikan bersama-sama. Anak-anak bangkit berdiri ya. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan, wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Nah tadi
Kita tadi sudah bersukaria bersama-sama memuji Tuhan. Anak-anak mau ditanya sama Pak Mong Tias dulu. Masih ada nggak yang di rumah yang nggak semangat? Kira-kira ada nggak ya Kak Fani ya? Udah semangat pastinya Nah, ya. pasti. Kita udah puji nama Tuhan. Nah, Kita harus siap untuk ibadah pada pagi hari. anak-anak Tuhan harus selalu bersemangat pada waktu beribadah. Nah, setelah tadi kita sudah memujikan lagu-lagu, sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan Yesus, kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Anak-anak yang di rumah, disiapkan dulu Alkitabnya. Setelah disiapkan Alkitabnya, lalu duduk yang manis, disiapkan hatinya untuk mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan memujikan satu buah lagu. Lagunya apa ya tadi ya Kak Fani ya? Biar siap mendengarkan firman Tuhan, Ya. Mari kita mujikan lagu Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Untuk doa dan pembacaan Alkitab akan dibawakan oleh Kak Fani. Silakan. Ya adik-adik, sebelum memasuki firman pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, pada pagi hari ini tiba saatnya kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Tuhan. Kiranya firman yang akan disampaikan oleh Pak Mong Tias nantinya dapat berguna bagi kami dan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kiranya Tuhan juga berkati Pak Mong Tias yang akan menyampaikan firman, agar firman yang disampaikan hanya seturut dengan kehendak-Mu saja. Inilah doa kami ya Tuhan. Haleluya. Amin. Pembacaan Alkitab. Ya, firman kita pada pagi hari ini diambil dari Lukas 2 di ayatnya yang ke-8 sampai dengan yang ke-20. Adik-adik, silakan dibuka Alkitabnya ya. Firman Tuhan dari Lukas 2 ayat 8 sampai 20 yang demikian. Gembala-gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam.
Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan, di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu, yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Amin. Amin. Nah, selamat pagi anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus. Nah, kemarin kita sudah sama-sama merayakan Natal ya. Pasti anak-anak sudah bergembira, berkumpul bersama keluarga, menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Dan sekarang kemarin tanggal 1 kita merayakan apa? Tahun baru. Pak Mungtia sama Kak Fani mengucapkan selamat tahun baru semuanya. Nah, tapi anak-anak tahu nggak apa yang harus kita lakukan dalam menyambut tahun baru ini? Nah, coba direnung-renungkan, dipikir-pikirkan dulu. Apa ya tahun baru ini aku mau ngapain ya? Yang pasti satu, anak-anak pasti mau masuk sekolah lagi ya. Kemarin sudah libur panjang, sekarang harus semangat kembali ke sekolah. Tapi ada yang lain. Nah, apa ya itu? Nah, hari ini kita akan belajar kepada para gembala. Nah, apa ya itu belajar pada para gembala? Pak Mungtias punya gambar di sini. Penasaran kan gambar apa? Apa ya ini gambarnya? Nah, ini dia gambar para gembala. Ini para gembala Kak Fani. Nah, ini para gembala. Pada zaman Tuhan Yesus dahulu itu anak-anak, para gembala harus tinggal jauh dari keluarga. Kenapa seperti itu? Karena mereka harus mencari padang rumput yang luas sekali untuk mengembalakan para dombanya. Nah, karena dombanya itu banyak, nggak cuma 1, 2, tapi ratusan dombanya mereka itu banyak. Maka mereka harus mencari padang rumput yang luas untuk memberi makan domba-domba yang mereka gembalakan. Nah, akhirnya mereka terpaksa harus tinggal jauh dari keluarga, dari orang-orang yang mereka cintai. Nah, selain itu mereka itu jauh dari mencari padang rumput itu, mereka juga harus, tugasnya para gembala itu selain memberi makan juga harus menjaga dombanya, biar dombanya itu nggak hilang, biar dombanya itu nggak dimakan binatang yang buas. Nah, tetapi pada waktu itu tiba-tiba ada gambar apa ya ini? Nah, gambar malaikat. Kenapa ada malaikat di sini? Karena ini bukti cintanya Tuhan kepada para gembala. Para gembala itu kesepian karena mereka
harus tinggal jauh dari keluarga, tapi Tuhan Yesus tetap sayang kepada mereka. Buktinya Tuhan Yesus mengirimkan malaikatnya untuk menemui para gembala itu di padang gurun. Mereka, malaikat Tuhan datang. Nah, untuk apa malaikat Tuhan datang? Malaikat Tuhan datang untuk memberikan kabar sukacita. Anak-anak tahu nggak kabar sukacita apa yang dibawa malaikat itu untuk para gembala? Nah, kita lanjut ke gambar selanjutnya. Nah, ternyata malaikat itu berkata kepada para gembala itu, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Nah, itu bukti cinta Tuhan. Kenapa kok itu disebut cinta Tuhan? Bukti cinta Tuhan karena yang diberitahu Tuhan pertama kali tentang kelahiran Sang Juru Selamat, tentang kabar sukacita itu adalah para gembala. Lalu setelah mereka mendengar kabar sukacita itu, kira-kira apa ya yang dilakukan? Adik-adik tahu nggak? Nah, Kak Fani tahu nggak apa yang dilakukan para gembala? Lalu mereka nggak diam saja loh Kak Fani. Akhirnya mereka berusaha mencari Sang Juru Selamat seperti apa yang dikatakan oleh malaikat itu tadi. Nah, kita ke gambar selanjutnya. Gambar yang ketiga. Setelah mereka mencari-cari, akhirnya gembala tadi setelah diberitahu malaikat dengan kabar kelahiran Tuhan Yesus, mereka berusaha mencari-cari. Mereka meninggalkan domba-dombanya dan mereka mencari di mana lahirnya Sang Juru Selamat. Dan akhirnya mereka bertemu dengan bayi Yesus. Mereka sangat bergembira, bersukacita. Ternyata apa yang dikatakan malaikat itu benar. Dan para gembala menjadi saksi akan kelahiran Tuhan Yesus. Nah, ternyata Tuhan Yesus itu bukan lahir di tempat yang mewah, nggak di rumah sakit, nggak di tempat yang bagus, tetapi lahir di sebuah tempat yang sangat sederhana, kandang yang sangat sederhana, kandang domba. Nah, lalu setelah mereka melihat bayi Yesus, apa yang mereka lakukan? Kita lanjutkan ke gambar yang selanjutnya. Nah, ini gambar yang selanjutnya. Ternyata setelah mereka bertemu dengan bayi Yesus, mereka tidak diam saja. Enggak hanya bergembira, enggak hanya menyambut di situ dengan sukacita, tapi mereka, para gembala itu bersepakat satu dengan yang lain. Wah, ini adalah kabar sukacita. Kita harus memberitakannya kepada banyak orang. Nah, lalu akhirnya para gembala itu memberitakan kabar sukacita itu kepada semua orang. Mereka tidak takut kalau mereka dianggap, alah itu para gembala pasti bohong. Wah, mereka tidak takut dicap orang-orang bahwa mereka itu memberitakan kabar yang tidak benar, karena mereka benar-benar melihat, menyaksikan sendiri bahwa Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat itu sudah lahir. Nah, anak-anak, sama seperti para gembala itu, Bu Tias yakin kalau anak-anak juga punya semangat dalam mengabarkan kabar sukacita ini. Seperti para gembala tadi, kita diajarkan untuk senantiasa memiliki keberanian, memiliki semangat untuk mengabarkan kabar sukacita. Apa itu kabar baik itu? Bahwa Tuhan Yesus sudah lahir di dunia ini menyelamatkan kita semua, orang-orang yang
berdosa. Karena itu di tahun yang baru ini semua anak-anak Tuhan harus lebih bersemangat lagi untuk membawa kabar-kabar sukacita kepada dunia. Nah, caranya seperti apa? Caranya coba anak-anak dulu di rumah dipikirkan dulu, apa ya ini caraku untuk mengabarkan kabar sukacita. Nah, untuk selalu menjadi contoh, untuk selalu berbuat baik, bahwa anak-anak Tuhan itu adalah dimanapun mereka berada bisa membawa kegembiraan, bisa membawa sukacita. Oke, nah, siap jadi penyebar kabar sukacita untuk kabar bahagia untuk dunia ini? Pasti mereka sudah siap ya? Ya, siap semuanya. Karena itu mulai saat ini kita harus senantiasa mengungkapkan syukur, bersikap baik, biar Tuhan tuntun kita untuk menjadi anak-anak yang senantiasa bersemangat untuk mengabarkan kabar kelahiran Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus telah lahir menjadi juru selamat kita orang-orang berdosa. Nah, demikian firman pada pagi hari ini. Amin. Nah, selanjutnya firman yang sudah kita terima tadi akan kita sambut dengan satu buah lagu. Lagunya adalah Hai Siarkan di Gunung. Sambil memujikan lagu ini, anak-anak sekalian mengumpulkan persembahan yang sudah disiapkan, nanti dimasukkan ke amplop lalu dikumpulkan ke gereja. Oke, sekarang kita pujikan lagu Hai Siarkan di Gunung untuk menyambut firman kita, sekaligus kita mengumpulkan persembahan. Di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung lahirnya Al-Masih. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung lahirnya
kita memujikan lagu Hai Siarkan di Gunung, sekarang tiba saatnya kita akan masuk dalam doa syafaat. Anak-anak boleh duduk, lalu siapkan hatinya, kita masuk dalam doa syafaat. Lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Selamat pagi ya Tuhan, kembali kami anak-anak-Mu menghadap kehadirat-Mu. Ya Tuhan, terima kasih atas sukacita yang Tuhan berikan pada pagi hari ini. Kami sudah memuliakan nama-Mu, dan kami juga sudah mendengarkan firman-Mu. Hari ini Tuhan mengajari kami untuk senantiasa bersemangat seperti para gembala, untuk senantiasa mau memberitakan kabar baik untuk dunia, bahwa Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat, sudah lahir di dunia ini. Kami juga pada saat ini ya Tuhan berdoa untuk menyerahkan persembahan kami. Kiranya Tuhan berkati persembahan yang kami kumpulkan. Biarlah persembahan kami dapat bermanfaat untuk kemuliaan nama-Mu di dunia ini. Kami juga mendoakan anak-anak yang sebentar lagi akan kembali masuk sekolah. Kiranya Tuhan memberkati anak-anak, berikan mereka semangat, sukacita dalam belajar. Biarlah mereka menjadi anak-anak yang berprestasi, jadikan mereka anak-anak terang dimanapun mereka berada. Biarlah mereka jadi senantiasa menjadi anak-anak yang taat dan setia kepadamu. Kami juga mendoakan kedua orang tua kami, kiranya Tuhan senantiasa memberkati kedua orang tua anak-anak. Tuhan berikan mereka kesehatan selalu, penyertaan, perlindungan. Tuhan berkati dalam pekerjaannya. Biarlah mereka mampu mencukupi semua kebutuhan anak-anak. Tuhan juga senantiasa membimbing para orang tua untuk dapat merawat dan mendidik anak-anak seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Pagi ini ya Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja kami. Tuhan senantiasa berkati gereja kami, GKJW Ponorogo. Biarlah gereja kami senantiasa bertumbuh, gereja kami, dan setiap kegiatan yang diadakan gereja kami senantiasa Tuhan berkati. Para pelayan-Mu juga senantiasa Engkau berkati ya Tuhan. Tak lupa kami juga mendoakan bangsa dan negara kami. Terima kasih ya Tuhan, karena pandemi COVID-19 di negara kami sudah berangsur membaik. Mampukan kami ya Tuhan untuk senantiasa tetap waspada, tetap menjalankan protokol kesehatan, agar kami semua terhindar dari bahaya COVID-19, sehingga kami dapat hidup normal seperti sedia kala, dapat berkumpul, dapat bersekolah, beribadah bersama-sama seperti sedia kala. Ya Tuhan, kami juga memohon ampun apabila dalam ibadah kami pada pagi hari ini ada hal yang tidak seturut dengan kehendak Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan mengampuni. Demikian seluruh doa kami ya Tuhan, semuanya hanya kami serahkan di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Amin. Sekarang tidak terasa kita sudah ada di penghujung ibadah kita hari ini. Anak-anak, pesan dari Pamong Tias dan Kak Fani di sini, anak-anak harus tetap menjaga protokol kesehatan ya. Pandemi ini belum berakhir, kita harus tetap waspada, harus
Kalau keluar-keluar harus pakai masker, rajin apa? Cuci tangan. Lalu makan makanan bergizi, selalu bersuka cita, dan nggak lupa satu hal, harus rajin apa kabar nih, rajin belajar supaya jadi anak-anak yang hebat. Nah, oke, sekarang kita akan mengakhiri ibadah kita pagi ini dengan satu buah lagu, yaitu Selamat Selamat Datang. Selamat selamat datang Yesus Tuhanku, jauh dari surga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia, damai yang kau bawa tiada taranya. Salam salam, nyanyian malaikat nyaring bergema, gembala mendengarnya di Efrata. Kristus sudah lahir, hai percaya padaku. Dalam kandang domba kau dapat bertemu. Salam salam. Nah anak-anak, demikian ibadah pada pagi hari ini. Kami berdua mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye, sampai jumpa minggu depan.